Ladies, kita tuh udah sering dengar. Halo adik-adik, selamat datang di channel Diaji Kos bersama Kopen. Di channel ini Kopen akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini, Kopen akan membantu kalian dalam belajar gerak melingkar ya, kelas 10 ya, fisika kelas 10. Gerak melingkar nanti terbagi dua ya adik-adik. Yang pertama gerak melingkar beraturan, nanti yang kedua gerak melingkar berubah beraturan. Mirip seperti gerak lurus, bedanya ini gerak melingkar ya. Nah, gerak melingkar itu adik-adik harus tahu paham istilah kata putaran dulu ya. Satu putaran ya. Jadi satu putaran itu kan full, satu putaran itu artinya 360 derajat ya. Kan satu putaran 360 derajat. Itu nama lainnya 2pi radian. Jadi jika dalam radian itu 2pi. Jadi pi ini seperti dalam derajat itu seperti 180 derajat. Ini pi ya. Satu putaran tuh 360 derajat 2pi radian. Jadi misalkan tuh ada contoh 60 derajat itu berapa putaran misalkan. Nah, 60 derajat itu jika satu putaran itu 360 ya adik-adik bagi 360 aja. Nah ini oh berarti ini dapat 1/6 putaran. Nah jadi 60 derajat itu apa? 1/6 putaran. Jika adik-adik ditanya berapa radian, nah berarti adik-adik gini kan aja. 60 derajat, adik-adik bagi dulu 360, jadikan putaran dulu, ya, lalu dikali 2pi. Ini jadi radian. Jadi istilahnya berapa radian? Berarti ini 1/3 pi radian. Ya, kan 1/6 kali 2, kan 1/3 pi radian. Ini cara ngubah derajat ke putaran, cara ngubah derajat ke radian. Ya, misalkan gini, tuh gue punya 1/4 putaran. Nah, 1/4 putaran itu berapa radian? Berarti 1/4 putaran itu adalah adik-adik jika dari putaran mau ke radian kalikan langsung aja. Jadi 1/4 putaran itu adalah 1/4 kali 2pi radian. Ya, dengan kata lain hasilnya ini adalah setengah pi ya, setengah pi radian. Ini dari putaran mau jadi radian. Jika aku tanya 1/4 putaran berapa derajat? Nah ini berapa derajat? Ya satu putaran kan 360 derajat. Berarti ini 1/4 dikali 360. Berarti dengan kata lain 90 derajat. Ya. Jadi ini logika dari istilah gerak melingkar dulu. Hitungan satuan dasarnya.
satuan dasar. Jadi dari putaran, derajat sama radian, ya. Hubungan dari putaran, derajat dan radian. Oke. Ini tolong adik-adik dihafal ya. Karena ini untuk ubah-ubah satuan nantinya. Jika adik-adik di soal, kadang-kala adik-adik mendapatkan istilah satuan RPM. Misalkan 20 RPM, gini ya. Nah, apa itu RPM? RPM itu adalah rotation per menit. Jadi nama lainnya RPM itu adalah putaran tiap menit. Nah, gitu. Nah, jika adik-adik 20 RPM putaran per menit mau dijadikan radian per detik, nanti adik-adik buat 20 dikali satu putaran, itu kan 2 pi radian. Berarti dikali 2 pi, 1 menit itu kan 60 detik. Berarti adik-adik ini bagi 60. Nah, nanti ini hasilnya satuannya radian per sekon sudah. Jadi putaran per menit, satu putaran 2 pi radian, menit ke detik itu 60 detik. Nah, ini jadinya. Dengan kata lain, ini hasilnya adalah 2/3 ya, pi radian per sekon. Ya. Dengan kata lain, satuan daripada radian per sekon ini nanti adik-adik sebut sebagai omega. Omega itu apa? Kecepatan sudut. Nanti Koko habis ini terangkan rumus-rumusnya ya. Koko kalau misalkan putaran per menit dijadikan putaran per detik, hanya putaran, tetap putaran, tapi menit jadi detik. Nah, misalkan gini ya. Jadi 20 RPM, Koko tetap putaran. Jadi satuannya tetap putaran yang atas, tapi menitnya jadikan detik. Berarti per 60. Nah, ini hasilnya adalah 1/3 putaran per sekon. Nah, putaran per sekon ini adik-adik sebut sebagai satuan Hertz. Satuan Hertz ini satuannya frekuensi. Jadi dengan kata lain, frekuensi itu adalah 1/3 Hertz. Jadi maksudnya Koko, adik-adik satuan RPM ini bisa menjadi omega, juga bisa menjadi frekuensi. Ya, dengan cara jika omega adik-adik ubah jadi radian per sekon, jika frekuensi adik-adik biarkan tetap putaran, tapi menitnya diubah ke sekon. Jadi RPM itu putaran per menit. Oke, jadi RPM itu bisa menjadi dua istilah ya. Bisa menjadi omega, bisa menjadi frekuensi. Ini cara kerjanya, satuan RPM. Kita mulai masuk ke bagian rumus-rumus ya adik-adik. Kita belajar yang gerak melingkar beraturan, yang kita sebut GMB. Ya, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu mirip gerak lurus beraturan, mirip. Ya, bedanya jika dalam GLB itu V-nya konstan. Jika dalam GMB ini omeganya yang konstan. Omega ini kecepatan sudut ya, nanti Koko tulis di sini aja istilah-istilahnya. Kecepatan sudut atau bisa juga adik-adik sebut sebagai kecepatan anguler. Ya, di mana satuannya radian per sekon ya. Nah, itu. Jadi, dalam gerak melingkar beraturan itu kecepatan sudutnya konstan, ya. Nah, omega ini ada hubungan dengan kecepatan linier yang babnya gerak lurus, V. Nah, V itu memiliki rumus omega kali R ya. Ini hubungan dalam V dengan omeganya. Ngerti? R ini apa? R ini jari-jari, ya. Jari-jari bendanya. Satuannya harus meter. Ya. V itu kecepatan linier. Sekarang kita sebut itu sebagai kecepatan linier. Satuannya meter per sekon. Jadi adik-adik pahami ya. Jadi kalau di soal adik-adik diberitahu memiliki kecepatan 10 radian per sekon, itu berarti omega. Dilihat dari satuan, walaupun mungkin kadang-kala ketikan itu luput kurang kata-kata sudut. Tapi adik-adik perhatikan satuannya, itu kelihatan. Itu yang dimaksud kecepatan yang mana, ya. Oke. Dalam gerak melingkar beraturan, selain omega itu konstan, percepatan sudut itu bernilai 0. Jadi dalam game B itu tidak memiliki alfa ya, tidak ada. Alfa itu adalah percepatan sudut. Ya, seperti teori GLB tidak memiliki percepatan linier ya. Ini nilainya 0 kalau game B. Satuannya
Ini radian per sekon kuadrat ya adik-adik. Oke. Nah, ini GMB. Istilah daripada GMB itu adalah sebuah gerak melingkar ya dengan jari-jari tertentu bergeraknya ya, memiliki omega dan memiliki P ya. Nah, arah V itu tegak lurus sama jari-jari. Ini gambarnya. Ya, arah V. Jika omega itu arahnya masuk ke dalam ke titik pusat. Itu gambarnya. Kita nanti adik-adik ada istilah nama frekuensi ya di dalam gerak melingkar yang simbolnya F ya. Nah, F ini memiliki rumus banyaknya putaran dibagi waktu ya. Banyaknya putaran dibagi waktu. Bisa juga F ini memiliki rumus 1 per periode ya, T besar. Apa T kecil T besar? Beda ya, jika T kecil itu adalah waktu, terserah banyaknya putarannya berapa. Jika T besar ini periode, itu artinya waktu untuk satu putaran. Jadi waktu satu untuk putaran itu namanya periode. Koko tulis saja ya di sini. F itu namanya frekuensi. Ya, N itu putaran. Banyaknya putaran. T itu waktu. Ya, T besar itu periode. Periode ini adalah waktu untuk satu putaran. Jadi khusus satu putaran. Ya, jika misalkan di soal diberitahu terdapat 60 putaran dalam 10 detik. Berarti 60 putaran 10 detik. Nah, berarti 10 detik itu waktu biasa T kecil. Ya, 60 putaran itu N. Berarti frekuensinya dapat 60 bagi 10 6 Hz. Tapi kalau adik-adik diberitahu dalam satu putaran membutuhkan waktu 10 detik. Satu putaran 10 detik. Oh, berarti itu periodenya 10 detik. Berarti frekuensinya 1 per 10. Gitu ya, istilahnya seperti itu. Bahaya, hati-hati istilah waktunya. Ya, ini waktu untuk sebanyak N. Track 6. Whooper excursion. P sama dengan omega kali R. Rumus kedua bicara frekuensi dan periodenya. Rumus ketiga, omega sendiri itu memiliki rumus 2πf. Ya, 2pi kali frekuensi, bisa juga 2pi dibagi periode. Kenapa? Kan frekuensi seperti ini, maka 2pi per periode. Ini rumusnya omega ya. Terus yang berikutnya kita belajar rumusnya percepatan sentripetal ya. Ini namanya percepatan sentripetal. Ini kau kasih rumus-rumusnya dulu ya, nanti tinggal bahas soal. Percepatan sentripetal itu rumusnya P kuadrat per R ya. Bisa juga omega kuadrat kali R. Jadi ada dua rumus ya dalam percepatan sentripetal, P kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Oke. Yang berikutnya kita belajar ya, gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal. Ini memiliki rumus, gaya itu kan M kali A. Nah, ini M kali A sentripetal. Ya, jadi gaya sentripetal memiliki rumus M kali percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu tadi ini rumusnya. Ya, berarti gaya sentripetal ini bisa juga memiliki rumus M dikali V kuadrat per R, atau bisa juga M ya dikali omega kuadrat kali R. Nah, oke, ini rumus-rumus GMB ya yang kita pakai nanti, P omega kali R gini. Nah, lalu ada lagi ya cara mencari N ini sendiri ya. Jika diberitahu sudut seperti Koko terangkan tadi di awal-awal. Nah, banyaknya putaran itu bisa punya rumus theta dibagi 2pi. Ya, theta dibagi 2pi. Ini N ini putaran ya. Theta itu apa? Theta itu sudut ya. Sudut putaran, sudut ya. Dalam radian, satuannya radian. Jadi, jika adik-adik udah diketahui memiliki 2pi radian. 2pi radian, sudutnya 2pi radian. Berarti banyaknya putarannya berapa? 2pi bagi 2pi, berarti satu putaran. Itu rumusnya N. Ya, theta bagi 2pi.
Nah, sekarang rumus dari hubungan antara theta ya, sudut putaran dengan jarak. Jadi istilahnya sudut putaran dengan jarak. Jadi misalkan gini, ini benda bergerak mencapai sudut tertentu sampai sini mungkin ya adik-adik. Nah ini kan disebut theta, ya kan? Mana yang disebut jarak? Jarak tuh ini, nah, seperti juring ya, juringnya nih kan. Nah ini jarak, ya. Berarti jarak itu memiliki rumus theta dikali r. Nah itu hubungannya antara sudut dengan jarak. Sini jarak ya adik-adik, satuannya meter, ya. Ini ada rumus lagi ya, theta itu sendiri sudut ya, memiliki rumus omega dikali t ya. Jadi rumusnya seperti jarak ya, S sama dengan V kali T ya. Cuma dalam gerak melingkar adik-adik, S itu istilahnya diganti theta, V digantinya omega. Jadi theta adalah omega kali T, atau S sama dengan V kali T dalam gerak lurus. Kalau dalam gerak melingkar ini ya. Ini rumusnya. Ini adik-adik, ini kok ada contoh soal ya. Untuk biar lebih paham ya pengertian cara kerja soalnya. Ya, yang pertama, ini ada contoh soal ya, Koko. Ada sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Ini udah jelas dari soal itu udah bilang. Ya, gerak melingkar beraturan. Jika nanti gerak melingkar berupa beraturan pun, adik-adik lihat soal berikutnya ya, yang nanti Koko waktu bahas GMBB. Ya. Dengan jari-jari lintasan 50 cm. Berarti ini 0,5 meter ya, jadi harus ubah ke meter. Ya. Dan melakukan 6 putaran selama 3 menit. Jadi 6 putaran ya selama 3 menit. Oke. Apa arti kata istilah ini? 6 putaran, berarti itu N. Ya, N itu kan banyaknya putaran ya. 3 menit itu berarti T kecil. Kenapa bukan T besar? Kalau periode itu harus 1 putaran. Itu baru bisa disebut periode. Ya, jadi ini T kecil. Menit dijadikan detik. Harus menit ke detik dikali 60 ya. Oke. Nah, ini pertanyaan soalnya yang pertama adalah cari periodenya. Cari periode. Nah, periode itu rumusnya kan kalau diberitahu T kecil sama N, rumusnya adalah T per N, maka hasilnya 180 per 6. Berarti hasilnya ini 30 sekon. Ya, jadi artinya apa? 1 putaran itu membutuhkan 30 detik. Ya kan? Jika 6 putaran ya 180 kan cocok. Ya. Oke. Yang B, dia tanya frekuensi putaran. Ya karena kita udah tahu periodenya, tinggal adik-adik gunakan rumus yang seperti besar aja. Berarti hasilnya seperti 30 Hz. Gitu ya. Jika adik-adik ditanya kecepatan sudut omega, kita masuk rumus 2πf. Berarti hasilnya 2pi kali sepertiga 30. Berarti ini pi per 15 ya. Radian per sekon. Jadi intinya adik-adik hafal rumus. Jika hafal rumus, maksudnya bisa udah kerja ya. Masuk rumus semua ini. Kalau yang D ditanya kecepatan linear P ya, kecepatan linear. Nah V itu hubungannya dengan omega adalah omega kali R. Nah omeganya tadi dapat pi per 15 dengan jari-jari 0,5 ya. Berarti ini hasilnya pi per 30 ya, meter per sekon. Nah ini contoh pertama ya. Ini contoh soal berikutnya ya. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan lagi ya, dengan jari-jari 5 cm. Diberitahu jari-jari 5 cm, berarti 0,05 meter ya. Dengan frekuensi 25 Hz ya. Tentukan besarnya. Yang A, dia tanya kecepatan sudut, berarti omega ya. Omega jika diberitahu frekuensi 2πf. Berarti hasilnya 2pi kali 25. 50 pi ya. Nah gini, dapat masuk rumus semua ya. Jika yang B ditanya kecepatan linear, berarti omega dikali R, berarti hasilnya 50 pi dikali 0,05 ya. Berarti ini hasilnya 2,5 pi ya, meter per sekon.
Jika ditanya sudut yang ditempuh, theta ya, theta sudut yang ditempuh benda dalam waktu 2 detik. Ini nanti cara jawabnya kan theta memiliki rumus ya, omega dikali T, ya kan? Berarti dengan kata lain theta ini omeganya kan 50 pi dikali waktunya 2, ya kan? Berarti theta ini akan didapatkan 100 pi radian, ya. Karena satuan dari theta itu adalah radian. Ini adalah sudut, ya. Jika ditanya sudut yang ditempuh. Nah, yang D, jika ditanya berapa panjang lintasan atau nama lainnya jarak, ya, dalam waktu 2 detik. Nah, jarak dalam waktu 2 detik. Kebetulan permintaannya sama ya, dalam waktu 2 detik juga tetanya. Berarti adik-adik kan sudah menghitung tetanya ini dalam waktu 2 detik. Jarak itu memiliki rumus theta dikali R, ya. Maka dengan kata lain hasilnya 100 pi dikali jari-jari lingkaran putarannya 0,05, ya. Berarti hasilnya adalah 5 pi. Satuannya meter ya. Gitu. Biarkan dalam pi jawabannya nggak masalah. Tapi kalau gurunya kalian minta pi-nya diubah, nilai pi itu adalah 3,14 ya. Jadi adik-adik ubah 3,14. Ya, seperti biasa nilai pi normal aja 3,14. Ini ada contoh soal berikutnya ya adik-adik ya. Roda sebuah mobil yang sedang melaju berputar dengan kecepatan sudut. Berarti adik-adik udah tahu omeganya ini 75 radian per sekon. Ini udah radian per sekon ya, udah bagus. Dengan garis tengah roda, garis tengah itu berarti diameter ya. Diameternya 80 cm. Berarti jari-jarinya itu 40 cm ya, dibagi 2. Berarti 0,4 meter. Ditanya, hitung jarak tempuh mobil dalam waktu 1 jam. Jadi tanya, S dalam waktu 1 jam. Jarak dalam 1 jam. Ya. Nah, adik-adik hitung dulu tetanya. Theta itu kan memiliki rumus omega kali T, ya toh? Omeganya ini 75. Waktunya 1 jam. Ingat ya adik-adik, 1 jam itu harus jadi detik dulu. 3600 sekon, ya. Berarti ini 75 kali 3600. Berarti ini hasilnya adalah 270.000 ya, radian. Nah, kalau ada ditanya berapa jarak tempuh, kan theta dikali R. Berarti 270.000 dikali jari-jarinya 0,4 ya. Ini hasilnya adalah 108 ya. Nolnya hilang 108.000 ya meter. Dah. Atau kalau kilometernya 108 kilometer ya. Ini ada contoh berikutnya ya. Ada sebuah benda bermasa, jadi adik-adik diberitahu masanya ini 20 gram. Ya, 20 gram. Jangan lupa fisika itu harus jadi kilogram ya. Jadi satuan SI-nya dibagi 1000 ya. Nah, ini 0,02 kilo. Diputar dengan alat sentripetal sehingga lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 50 cm. Berarti 0,5 meter ya. Dalam waktu 8 detik, jadi dalam waktu 8 detik, ya, benda itu berputar 20 kali. Ya, ditanya periode putarannya. Nah gini, ini ada keterangan 8 detik berputar 20 kali, berarti artinya T kecilnya 8 sekon, ya, untuk N 20 kali, 20 putaran lah ya, itu ya. Nah, jika ditanya berapa periode, rumusnya periode kan T per N, berarti 8 per 20, berarti hasilnya 0,4 ya, sekon. Jadi artinya apa? Satu putaran dia butuh 0,4 detik, gitu ya. Yang B, ini ada pertanyaan adalah kecepatan linearnya ya, P-nya. Nah, rumusnya V itu omega dikali R ya. Nah, omega ini kita belum dapat, tapi ini udah ada periode. Kita hitung dulu ya. Omega adalah 2pi dibagi periode. Berarti omega adalah 2pi dibagi 0,4.
Berarti ini 20 bagi 4. Berarti omeganya 5pi ya. Jadi 5pi radian per sekon. Berarti kecepatan linear adalah 5pi dikali jari-jarinya 0,5. Berarti V-nya adalah 2,5pi. Itu ya. Ini cara mencarinya. Ini rumus-rumus dasar dari GMB semua ya. Percepatan sentripetal. Yang C ditanya percepatan sentripetal. Rumusnya adalah V kuadrat per R. Berarti 2,5pi kuadrat dibagi jari-jarinya 0,5 ya. Ini hasilnya 6,25 pi kuadrat dibagi 0,5. Berarti hasilnya ini 12,5 pi kuadrat ya. Satuan percepatan sentripetal itu meter per sekon kuadrat ya. Jadi ya sama dengan percepatan biasa satuannya. Yang D ditanya gaya sentripetal. Rumusnya massa dikali percepatan sentripetal ya. Nah, massanya menggunakan yang udah kilo. Percepatan sentripetal tadi udah didapatkan dari jawaban C, 12,5 pi kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah 0,25 pi kuadrat Newton ya. Jadi satuan gaya itu Newton, semua gaya. Kita masuk ke bagian kedua ya. Bicara mengenai hubungan roda-roda dulu untuk GMB, gerak bingkai beraturan. Sebelum masuk ke pembahasannya ya, tolong adik-adik dukung Koko ya dengan cara subscribe di bawah ini dan jangan lupa like-nya. Terima kasih. Kita mulai ya. Hubungan roda-roda, jika ini ada roda sepusat ya, ini roda A, roda B, itu artinya kecepatan sudutnya itu sama. Ya. Jadi kalau sepusat kecepatan sudut sama. Jika roda-roda ini bersinggungan, ini roda A, roda B bersinggungan, yang sama kecepatan linearnya ya. Ya. Jika menggunakan sabuk atau dihubungkan dengan rantai rodanya ini A, ini B, ya, maka itu yang sama V-nya juga. Ini yang sama V-nya. Itu ya. Jadi bukan roda-roda, jika sepusat omega sama, jika bersinggungan V-nya sama, menggunakan rantai V-nya sama, gitu ya. Ya. Logikanya omega sama dalam hubungan roda-roda sepusat. Jika ada adik misalkan ya, contoh ada titik di sini, kita berputarnya mungkin ke arah berlawanan arah jarum jam ke arah kiri. Jika titik ini pindah di sini, pasti yang atas juga pindahnya sama. Nah, jadi istilahnya putarannya sama. Nah, gitu. Ya, kecepatan putarannya sama. Kita mulai masuk contoh soal aja ya. Ini hubungan roda-roda. Jadi misalkan ada roda, ini bentuk hubungan contoh soalnya ya. Lalu dihubungkan dengan rantai yang ini. Ini ya. Ini roda 1, roda 2, yang ini roda 3. Ya. Jika diberitahu roda 1 jari-jarinya 24 cm, roda 2 jari-jarinya adalah 8 cm, roda 3 jari-jarinya adalah 12 cm. Jika kelajuan linear roda pertama, jadi diberitahu ya, P1-nya adalah 2 meter per sekon, berapakah kecepatan sudut roda ketiga? Kelajuan sudut roda ketiga tanda tanya. Jadi nanti kita akan mencari ini ya. Dalam pekerjaan hubungan roda-roda, kita lihat data yang diketahui awalnya itu yang mana. Ya. Ini yang diketahui adalah roda pertama dulu. Diketahui kecepatan linearnya roda pertama. Jadi kita lihat hubungannya dulu. Hubungan roda 1 itu berhubungan dengan roda 2. Dia nggak bisa langsung ke roda 3 gitu ya. Jadi kita prinsipnya 1 dan 2 dulu. Nah 1 dan 2 ini sepusat. Berarti dengan kata lain, untuk hubungan roda 1 dan roda 2, ya, karena dia sepusat, berarti omeganya sama. Nah, gitu ya. Jadi ambil teorinya aja, teori pengertian yang sama yang mana. Nah, rumusnya omega dan V, itu kan hubungannya adalah V sama dengan omega dikali R, ya. Berarti omega ini adik-adik boleh ganti sebagai V1 dibagi R1, sama dengan V2 dibagi R2. Kan omega itu kan V per R, gitu. Nah,
Di sini adik-adik diberitahu V1. Berarti 2 dibagi. Kalau dalam hal perbandingan seperti ini disama dengan ya, adik-adik ini nggak usah diubah ke meter, nggak masalah. Biarkan senti. Tapi nanti ini hubungannya juga harus senti, harus sama satuan. Walaupun ini meter per sekon, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti V2-nya satuannya juga meter per sekon. Istilahnya, jika hal perbandingan sama seperti ini, satuan atas harus sama dengan atas, bawah harus sama dengan bawah. Gitu ya. Nggak usah diubah, nggak apa-apa. Jadi ini 2 dibagi 24 sama dengan P2-nya tidak tahu, R2-nya ini 8. Nah, berarti ini hasilnya adalah P2-nya adalah, ini coret ya sama ini 3. Berarti 2/3 meter per sekon. Nah, ini adik-adik kan sudah dapat data untuk V2, ya kan? Pertanyaannya adalah data untuk roda 3. Nah, roda 2 sama roda 3 ini dihubungkan secara rantai, menggunakan rantai. Maka yang sama itu V-nya. Berarti hubungan roda 2 dan roda 3 itu V-nya sama. Berarti V2 sama dengan V3. Jadi kerjakan seperti prinsip rumus samanya dulu, baru adik-adik ubah. Nah, ini V itu rumusnya kan omega kali R. Tapi kebetulan Koko ini yang diketahui V2-nya. Jadi Koko bisa langsung aja ini. Jadi maksudnya Koko V2-nya adik-adik ubah 2/3. Ya, langsung dapat V3 nih adik-adik. Ya kan? Kenapa? Karena kebetulan di sini adik-adik tahu V2. Jika misalkan adik-adik di sini diketahui omega 2-nya, berarti hubungan V2 sama dengan V3, Koko ubah rumus omega 2 kali R2 sama dengan omega 3 kali R3. Gitu ya. Tergantung awalnya adik-adik hubungan 2 ke 3 yang diketahui apanya, V atau omeganya. Jadi gitu kerjanya. Nah, ternyata yang ditanya tapi omega 3. Berarti omega 3 itu memiliki rumus, kalau adik-adik udah dapat V3, berarti V3 dibagi R3 gitu ya. Nah, V3-nya ini 2/3. V3 R3-nya, ingat adik-adik ini bukan hukum persamaan, ini adalah hukum rumus. Kalau jika hukum rumus, ini adik-adik harus ubah ke satuan meter ya. Jadi R3 kan 12 cm. Berarti R3 ini memiliki 0,12 meter ya, diubah ke meter. Jadi nanti ini 0,12. Berarti ini hasilnya adalah 100/18 ya. 100/18 radian per sekon. Bisa dikecilin aja ya. 50/9. Nah, jadi ini. Gitu ya. Nah, adik-adik intinya dalam berhitung jangan lupa ya, satuannya harus diubah ke meter ya, diubah ke meter. Kenapa yang ini Koko udah ubah ke meter? Karena ini perbandingan sama dengan. Tapi kalau adik-adik mau aman, ini diubah ke meter juga lebih bagus. Cuma kan kalau Koko ubah ke meter, senti ke meter ini kan dikali 10 / 2 dikali 10 / 2 kan sama aja kecoret. Sebenarnya gitu ya. Kalau ini sama dengan. Tapi kalau ini bukan sama dengan, ini ngitung. Jadi harus diubah ke meter ya. Hati-hati ya. Kadang-kala kesalahan di situ fatal, salah ngitung. Ini kita yang ketiga, masuk ke dalam bagian gerak lingkar berubah beraturan ya, GMBB. Ya, gerak lingkar berubah beraturan. Ya, mirip dengan GLBB dia. GLBB itu kan berubah beraturan tuh V-nya berubah kecepatannya yang V. Jika ini omeganya berubah. Jadi nanti ada istilah omega 0, omega awal menjadi omega akhir. Kecepatan sudut awal menjadi kecepatan sudut akhir ya. Di mana GMBB ini nanti adik-adik memiliki alfa. Alfanya ini konstan. Ya, percepatan sudutnya konstan. Nah, rumus-rumus daripada GMBB itu mirip dengan rumusnya GLBB. 3 rumus itu, omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Kalau dalam GLBB itu kan ini VT, V0, ini A. Mirip, tinggal diganti omega dan alfa. Nah, theta rumusnya omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Theta ini bagaikan jarak ya, bagaikan S dalam gerak lurus. Yang terakhir, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta ya.
Ini rumus ketiganya. Ini adik-adik, Koko langsung masuk soal ya, karena ini rumusnya mirip dengan GLBB ya. Ini ada contoh soal, ya. Contoh soal pertama, ya. Ada sebuah roda, kecepatannya berubah secara teratur dari 2pi radian per sekon, berarti itu omega nolnya ya, awalnya 24 pi radian per sekon, menjadi, berarti omega t-nya menjadi 10 pi. Berarti ini artinya diperlambat ya adik-adik. Kenapa? Dari besar jadi kecil, jadi diperlambat. Jadi nanti alfanya minus, terjadi perlambatan. Dalam waktu 4 detik. Ditanya, berapa lama dari semula roda tersebut berhenti? Jadi maksudnya nanti ditanya berapa waktunya sampai berhenti. Loh, ini kan sudah ada waktunya 4 detik. Nah 4 detik ini belum berhenti. Dia masih menjadi 10 pi. Nah ini nanti ditanya waktu sampai berhenti. Ya. Oke, kita mulai ya. Jika dalam GMBB, ini yang penting adik-adik harus ada alfanya dulu. Dicari alfanya. Tahu dari mana dia GMBB? Tahu dari kecepatannya berubah. Ya. Kita nyari alfa dulu menggunakan rumus pertama ya. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Omega T-nya 10 pi, omega 0-nya 24 pi, kali waktunya 4 ya. Nih alfa kali T. Berarti ini min 14 pi sama dengan 4 alfa. Berarti alfanya adalah min 14 per 4 pi ya, radian per sekon kuadrat, atau ini min 3,5 pi ya, radian per sekon kuadrat. Nah gitu. Jadi alfanya dapat. Jika ada ditanya waktu sampai berhenti, berarti maksudnya apa ini? Ini maksudnya berarti omega t-nya minta 0 sampai 0 ya, omega akhirnya 0, kecepatan akhir. Berarti Koko kalau udah tahu alfa ya, omega t-nya minta 0, Koko pakai rumus pertama lagi ya. Tapi kita nyari waktunya lagi ya. Jadi gini. Ini omega t sama dengan omega 0 ditambah alfa kali t. Nanti omega t-nya ada isi 0 ini. Nah omega 0-nya tetap menggunakan yang pertama ini, yang 24 pi. Alfanya ini min 3,5 pi ya, kali t. Ya, berarti dengan kata lain 3,5 pi t sama dengan 24 pi. Ini pi-nya coret. Berarti waktu tempuh sampai berhenti adalah 24 dibagi 3,5 sekon. Ya, atau 3,5 kan 7 per 2 ya. Berarti 48 per 7. Kon gini aja ya. Oke. Ini ada contoh soal kedua ya adik ya. Ini ada sebuah mesin memerlukan waktu 5 detik untuk berubah dari kecepatan omega awalnya 600 fpm ya menjadi 1200. Ditanya berapa banyak putaran yang dibuat mesin dalam waktu itu. Jadi ditanya berapa banyak putaran ya. Berarti banyaknya putaran tuh N ya. Putarannya ditanya. Nah, seperti biasa ya, ini kalau omeganya berubah berarti adik-adik ini GMBB harus tahu alfanya dulu. Jadi kita gunakan rumus pertama dulu ya. Ini ada lengkap sesuai rumus pertama. Berarti omega T adalah omega 0. Nah, omega T-nya karena ini RPM, seperti Koko ajarin cara mengubah jadi radian per sekon, ini diubah dulu ya, biar jadi satuannya omega ini. 600 dikali 2 pi per 60. Berarti ini hasilnya 20 pi ya, radian per sekon. Yang ini, nah ini kan 2 kalinya. Adik-adik langsung aja ya, dikali 2 yang ini. 40 pi. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita ngisi ya di sini rumus pertama. Omega T adalah 40 pi dengan omega awalnya 20 pi ditambah alfa dikali waktunya 5 detik ya. Berarti ini hasilnya 20 pi sama dengan 5 alfa.
Berarti alfanya adalah 4pi ya. Nah ini dapat alfa. Yang ditanya tapi banyaknya putaran. Putaran ini ada hubungannya dengan theta. Yang rumusnya theta dibagi 2pi. Jadi adik-adik cari theta dulu. Rumus kedua. Ini kuku kotakin dulu ya. Ini. Nah theta ini memiliki rumus omega 0 dikali T. Tetanya kita cari. Omega 0-nya ini adalah 20pi dikali waktunya 5 setengah. Alfanya kan kita udah dapat nih, kita nyari dulu tadi ya, 4pi dengan waktu 5 ya. Berarti ini hasilnya tetanya adalah 100pi ditambah ini 2 kali 25 50pi ya. Berarti tetanya adalah 150pi radian. Tapi yang ditanya bukan theta, banyaknya putaran. Berarti nanti N adalah theta dibagi 2pi. Berarti hasilnya adalah 150pi dibagi 2pi. Jadi dapat 75 putaran. Itu ya. Jadi adik-adik kalau ditanya putaran, carilah theta dulu, lalu dibagi 2pi. Ini ada contoh soal berikutnya adik-adik ya. Ada sebuah roda dengan jari-jari 200 cm atau 2 meter ya, kita ubah ke meter, bergerak melingkar dengan kelajuan sudut awal, berarti kita bicara omega 0 tuh, kata awal, 12 radian per sekon, dengan percepatan sudut minus. Nah minus ini artinya diperlambat ya adik-adik. Jadi ini artinya terjadi perlambatan. Selama 6 detik pertama, berapa panjang lintasan yang ditempuh? Ya, jadi adik-adik ditanya, ketika 6 detik, berapakah jarak tempuhnya? Nah ini. Nah, jarak tempuh itu pastinya panjang lintasan ada hubungannya dengan theta. Karena rumusnya S itu adalah theta dikali R. Ya, yang rumusnya GMB, yang rumusnya GMB itu, rumus dasarnya. Oke. Nah, di sini berarti adik-adik harus mencari tetanya. Nah ini kan theta ini rumusnya ya. T-nya udah ada, alfa sudah ada, omega 0 udah ada, tinggal masuk ini. Theta adalah omega 0 dikali T setengah alfa T kuadrat ya. Omega 0-nya ini 12 dengan waktu 6 detik dengan alfa minus 3 waktunya 6 kuadrat ya. Berarti hasilnya 72 ini minus saja ya langsung ya. Minus ini kan 54 ya berarti. Ya, 36 bagi 2. Ya, betul. Terus berarti tetanya dapat 18 radian. Ya. Nah, rumusnya jarak itu adalah theta dikali R. Berarti jarak tempuh benda itu adalah 18 dikali 2 ya, berarti 36 meter. Itu ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video pada kali ini mengenai gerak lingkar. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat adik-adik semua di sekolah. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.